3, 2, 1. Hai, ketemu lagi bersama L2C Edu, channel yang bakal membantu kamu memahami materi fisika dan matematika dengan konsep yang mudah dipahami. Dan kita mau bahas sekarang tentang gaya normal, gaya berat, dan gaya geser. Tapi yang pertama kita mau bahas dulu tentang gaya normal dan gaya berat. Ya, pertama, kenapa ini penting? Ya, karena gaya normal dan gaya berat itu selalu kita butuhkan dalam perhitungan-perhitungan hukum Newton, terutama yang berhubungan dengan hukum Newton kedua. Ya, sekarang coba kita perhatikan dulu gaya normal. Ya, gaya normal itu terjadi antara bidang dan benda yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Ya, jadi perhatikan, misalkan di sini ini bidangnya datar, maka gaya normalnya ke atas, tegak lurus di sini. Ya, kalau bidangnya miring membentuk sudut alfa misalkan, maka gaya normalnya ke situ, jadi dia selalu tegak lurus dengan bidangnya. Kalau bidangnya begitu, maka gaya normal ke sana, tegak lurus itu artinya apa? 100, sudutnya 90 derajat. Kalau bidangnya ini, maka gaya normalnya ke situ. Oke, sekarang kalau gaya berat gimana? Nah, coba perhatiin gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya gravitasi, ya, yang diberikan oleh bumi kepada benda yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi kalau bidangnya seperti ini, maka gaya beratnya ke bawah. Kalau bidangnya miring, tetap gaya beratnya juga ke bawah situ. Kalau bidangnya gini, tetap gaya beratnya ke bawah. Kalau di situ, gaya beratnya tetap di bawah. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang. Tapi kalau gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Apa sih hubungan antara gaya normal dengan gaya berat? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ya, ada 3 gambar, bidang horizontal, bidang miring, dan bidang vertikal. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk bidang horizontal. Untuk bidang horizontal di sini berlaku bahwa gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Ini berasal dari mana? Dari hukum 1 Newton. Karena benda kan arah atas bawah ini nggak bergerak ya. Benda diam. Nah, kalau benda diam kan itu berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Berarti sigma F-nya apa? N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Nah, karena W itu sama dengan M kali G massa kali gravitasi, maka di sini berlaku gaya normalnya adalah M dikali G. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas yang bidang miring. Kalau bidang miring, itu berlaku gaya normalnya kan ke sana. Berarti gaya W-nya ke situ, ke bawah. Ya kan? Nah, berarti gaya W-nya ini harus kita uraikan dulu terhadap W cos alpha dan W sin alpha. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin masih ada yang belum paham nih, kenapa di sini harus cos, kenapa yang situnya sin. Coba perhatikan, sudut alfanya kan di sini. Berarti kalau sudut alfanya di situ, maka sama saja sudut alfa itu dengan di sini. Nah, lihat hubungannya. Eh, yang gaya yang ini itu kan berada di samping sudut. Hubungan antara sisi di samping sudut dengan sisi miringnya itu adalah cos. Makanya di sini W cos alfa. Yang di sini kenapa sin? Nah, kalau sudutnya di situ, maka sama juga sudutnya itu di sini. Perhatikan posisinya berada di depan sudut. Hubungan antara sisi di depan sudut dengan sisi samping itu adalah sisi depan dengan sisi miring itu adalah sinus. Maka di sini adalah W sin alfa. Pertanyaan kedua, kenapa harus diuraikan? Karena kita mau sigma F kan, ya kan? Sigma F sama dengan 0. Maka yang ini harus kita sigma F kan. Sigma F itu syaratnya apa? Gaya-gaya yang disigmakan harus sebidang. Sebidang harus apa? Harus lurus gitu ya. Makanya kita harus ambil komponen gaya yang sebidang dengan N. Nah, berarti di sini berlaku N-nya sama dengan W cos alfa. Lagi-lagi karena W-nya sama dengan M kali G, maka N sama dengan MG cos alfa. Sekarang yang bidang vertikal, di mana di sini baloknya atau bendanya ditekan dengan gaya F ke situ. Nih, ada
tanda panahnya ya, maka berlaku N sama dengan F. Oke. Nah, ada sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan sama guru-guru di kelas, yaitu apakah gaya normal dan gaya berat adalah pasangan aksi reaksi? Jawabannya, ingat, gaya normal dan gaya berat bukan pasangan gaya aksi reaksi. Kenapa? Begini. Ya, kita lihat contoh pasangan aksi reaksi itu seperti apa. Misalkan ada bola basket, kita lemparkan ke lantai. Ya, berarti bola basket memberikan gaya ke lantai, kita sebut gaya aksi. Nah, setelah itu lantai akan memberikan gaya reaksi kepada si bola, sehingga bolanya mantul ke atas, begitu kan? Oke, perhatikan, bola memberikan gaya aksi ke lantai, dan lantai memberikan gaya reaksi terhadap bola, sehingga bolanya mantul ke atas. Oke, nah ini adalah aksi reaksi. Perhatikan pada gaya normal. Gaya normal diberikan oleh siapa? Oleh bidang kepada benda. Bidang ke benda. Nih, bidang ke benda. Sedangkan gaya berat itu antara siapa dengan siapa? Benda dengan bumi dengan benda. Nah, nggak ketemu kan hubungannya kalau kayak tadi kan bola ke lantai, lantai ke bola. Mereka berdua aja tuh, nggak ada orang ketiga. Sekarang perhatikan di sini bidang ke benda yang normal, yang bumi ke benda. Berarti ada 3 benda kan? Ada 3 apa sih namanya? Ya gitu dah, ada benda, ada bidang, ada bumi. Oke, jadi artinya di sini bukan gaya aksi reaksi. Kalau gaya aksi reaksi itu seperti bola ke lantai, lantai ke bola. Begitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang kita mau bahas tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek itu, yang pertama yang harus dipahami arahnya itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau misalkan sebuah benda kita tarik dengan gaya F gesek itu, berarti benda itu arah geraknya kan ke sana. Maka arah gaya geseknya sudah pasti ke belakang, yaitu melawan arah gerak benda. Ya. Oke, gaya gesek itu ada 2, yaitu gaya gesek statis maksimum, yaitu mu S kali N, dan gaya gesek kinetis, yaitu mu K kali N. Sehingga kenapa ada kata maksimum? Nah, nanti kita bahas ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada konsep-konsep gaya gesek ini. Yang pertama, gaya gesek statis berlaku jika benda masih diam ketika sudah diberikan gaya. Jadi maksudnya ketika kita sudah memberikan gaya tarik ataupun gaya dorong kepada sebuah benda, tapi benda tersebut masih diam, maka di situ berlaku gaya gesek statis. Oke, kita lanjut. Jika gaya yang kita berikan itu lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimum. Nah, di sini maksimumnya, maka gaya gesek akan melawan gaya tersebut, akan melawan sebesar gaya yang diberikan. Artinya, gaya geseknya, kalau kejadiannya seperti ini, maka gaya geseknya itu sama dengan gaya yang diberikan. Jadi maksudnya begini. Ada sebuah benda, kita tarik dengan gaya misalkan 10 Newton. Oke. Ternyata ketika kita masukin ke dalam rumus, itu kita dapatkan bahwa gaya gesek maksimumnya itu adalah 20 Newton. Ya. Berarti gaya yang kita berikan itu lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum. Maka sudah pasti di sini benda itu masih diam. Lalu ditanya, berapa gaya geseknya? Jadi gaya geseknya itu bukan segini. Ini adalah gaya gesek maksimum. Tapi gaya gesek yang dia berikan, gaya gesek statis yang dia berikan, itu sama besarnya dengan gaya tarikan yang kita berikan. Berarti gaya gesek statisnya juga 10 Newton. Ya. Nah, jadi artinya begini. Gaya gesek statis maksimum itu adalah nilai maksimum yang bisa dilawan besar gaya maksimum yang bisa dilawan oleh gaya gesek. Gitu. Selama gayanya masih kecil dari gaya gesek statis, maka dia masih bisa melawan, artinya masih bisa membuat benda itu diam. Gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi dia punya nilai maksimumnya 20. Selama gayanya masih kecil dari 20 atau sama dengan 20, dia masih bisa melawan, dia masih bisa membuat benda itu diam. Gitu logikanya ya. Bagaimana jika gaya yang dia berikan lebih dari 20? Nah, ini dia.
Jika gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, maka berlaku gaya gesek kinetis, dan akhirnya benda bergerak. Maka gaya gesek yang berlaku di situ adalah gaya gesek kinetis, yaitu mu k dikali N, bukan gaya geseknya lagi. Oke, nah untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Ya, sebuah balok kayu diletakkan di atas sebuah meja, massa baloknya 4 kg, gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, koefisien gesek kinetis statisnya adalah 0,2 dan 0,4. Tentukan besar gaya gesekan, apakah benda diam atau bergerak jika gaya diberikan. Oke, jika gaya diberikannya pertama adalah A, 6 Newton. Jadi kalau soal menentukan gaya gesek, pertama kita harus cek dulu gaya gesekan maksimumnya berapa. Oke, kita cek dulu Fx maksimum mu S kali N. Karena bidangnya datar, maka N-nya sama dengan M kali G, kita pecah gitu. Maka kita masukin 0,4 kali 4 kali 10 adalah 16 Newton. Artinya si gaya gesek maksimumnya itu mempunyai batas maksimal 16 Newton ya. Sekarang kita cek yang A. Nah, di sini terlihat bahwa gaya yang diberikan sebesar 6 Newton itu lebih kecil dari gaya gesek maksimum, yaitu 16 Newton. Artinya apa? Ya, artinya benda masih diam. Berarti berapa gaya geseknya? Ya, gaya geseknya sama dengan gaya yang 6 Newton. Seperti logika tadi, artinya si gaya gesek itu cukup memberikan 6 Newton agar benda bergerak. Agar benda tetap diam. Oke, jadi dia nggak perlu ngasih semuanya 16 Newton, cukup 6 Newton di benda udah diam gitu. Ya. Yang kedua, F sama dengan 16 Newton. Gaya yang diberikan tuh 16 Newton. Nah, itu kan sama dengan gaya gesek maksimum kan. Nah, di sini benda kan masih diam, tapi biasanya bukan biasanya, ini lebih sering disebut benda tepat akan bergerak. Jadi sesaat lagi dia akan bergerak gitu. Ya, benda tepat akan bergerak. Berapa gaya geseknya? Ya, sama, tetap sama dengan gaya yang diberikan. Oke, karena benda belum bergerak. Yang ketiga, gayanya 20 Newton. Nah, ini kan lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Artinya si gaya geseknya nggak mampu lagi melawan gaya yang diberikan. Gitu. Akhirnya benda bergerak. Nah, kalau benda bergerak, maka yang muncul adalah gaya gesek kinetis, yaitu mu k dikali N, N-nya M kali G. Kita masukin segitu. Maka dapatlah gaya gesekan kinetisnya 8 Newton. Oke ya. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.